Halo para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini. Akhir-akhir ini, entah akhir-akhir ini atau mungkin udah lama ya, kita banyak melihat kasus-kasus pelanggaran hukum itu yang penegakannya itu nilai sangat buruk dalam hal penegakan hukumnya. Kasus kaburnya Rahel V-nya dari karantina di Wisma Atlet. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun Masih terus disorot publik. Warganet mencibir keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis ringan Rahel hanya karena bersikap sopan selama menjalani proses hukum. di pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan ganti rugi yang diajukan 4 pengamen Cipulir yang menjadi korban salah tangkap oleh Polda Metro Jaya. Ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Hakim beralasan gugatan pemohon sudah kedaluarsa. Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara. Nenek beserta 6 keturunannya dijatuhi hukuman penjara karena menebang pohon durian. Jadi dari hasil browsing gue sudah menyimpulkan dan mengkonklusikan bahwa ada faktor yang menentukan pengaruh dari faktor-faktor ini. Dan dari karya-karya ilmiah dan tulisan-tulisan ilmiah yang telah saya baca di internet, di blog, dan di komunitas hukum, saya mendapatkan ada 4 faktor utama yang menjadi alasan paling kuat. Dan faktor apa sajakah itu? Ini dia. Faktor pertama itu adalah faktor undang-undang atau peraturan itu sendiri. Jadi penegakan hukum itu bisa bermasalah kalau peraturan atau undang-undang itu bermasalah. Jadi ya nggak semua peraturan itu dibuat dengan tidak benar. Dan undang-undang itu juga benar kalau dibuat dengan benar. Contoh pasal yang dirasa buruk atau dirasa multitafsir dan longgar dan segala jenisnya itu contoh pasal tentang korupsi. Karena ini sering sekali menjadi tafsiran subjektif penegakan hukum. Kenapa tidak hukuman mati? Iya, saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ini. Tapi secara yuridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Jadi, misalnya dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Kalau itu mengulangi lagi seperti itu. Seharusnya itu seperti di Cina itu harusnya linear dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya, Otomatis bisa. hukum mati misalnya. Bisa. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar yuridis itu. Ini saya kira pinternya membuat undang-undang kita ini. Di samping Pinter dong, tanda kutip ya. Iya. Faktor yang kedua itu adalah faktor penegak hukumnya. Penegak hukum itu sendiri sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam hal penegakan hukum di negara kita. Yang mana apabila penegak hukumnya itu tidak benar, maka penegakan hukumnya juga tidak akan benar. Yang artinya akan ada ketidakadilan dalam hal penanganan hukum. Dalam realita kehidupan kita masih kita sering dapati bahwa penegak hukum kita masih saja melakukan hal-hal yang dimana dirasa tidak pantas dalam hal penegakan hukumnya. Para penegak hukum masih saja melakukan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme secara terang-terangan dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka, tidak ada rasa bersalah dalam diri mereka setelah mereka melakukan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Hal ini sejujurnya itu tidak boleh dibiarkan. Jika kita memang ingin penegakan hukum kita itu berjalan dengan baik, maka penegak hukum kita itu sendiri haruslah baik. Ya meskipun mencari penegak hukum yang baik itu
sangat sulit. Seperti apa? Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Nah, kemudian adalah faktor yang ketiga, yaitu faktor masyarakatnya. Jadi pelanggaran hukum itu tidak hanya sebatas pada penegak hukumnya dan tentang hukumnya, tapi juga pada masyarakatnya. Jadi apabila masyarakatnya juga masih sering didapati melanggar hukum, maka penegakan hukum juga akan berjalan dengan sangat tidak baik dan lancar apabila masyarakatnya juga masih pada bebal. Jadi bila masyarakatnya saja tidak sadar, maka mana mungkin hukumnya bisa sadar. Jadi apabila ingin penegakan hukum kita yang baik, maka dimulai dulu dari diri kita sendiri. Dan faktor yang keempat atau adalah faktor yang terakhir adalah faktor budaya. Kenapa faktor budaya bisa dimasukkan? Karena negara kita ini adalah negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana itu menyaras suku dan agama yang beraneka macam di satu negara. Jadi tidak heran kalau kita juga punya banyak budaya. Budaya hukum ini sebagai termasuk faktor yang menyebabkan penegakan hukum. Karena terkadang budaya ini bisa lebih di atas dari hukum. Yang mana maksudnya budaya ini lebih diprioritas dibandingkan hukum. Yang artinya hukum bahkan tidak bisa menegakkan keadilannya di atas budaya. Jadi itu tadi adalah faktor-faktor penyebab yang dimana yang bisa menyebabkan penegakan hukum untuk mempengaruhi penegakan hukum di negara kita. Jadi pertanyaan kalian pasti, jadi gimana sih Bang biar kita bisa menegakkan hukum kita ini dengan benar? Ya kalau gue pribadi sih jawaban gue ya setelah gue searching tadi, yang gue dapatkan cuma dari diri kita sendiri aja dulu ya. Dari hal-hal kecil saja dulu untuk diri kita sendiri, kemudian barulah kita bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita dan teman-teman kita yang ya orang-orang yang kita pedulikan ya, untuk bisa lebih sadar tentang hukum dan bagaimana penegakannya. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nggak tahu sih apakah ini bermanfaat, tapi ya semoga bermanfaat. Baik, itu saja ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.